Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita sudah menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode grafik dan juga metode substitusi. Tetapi untuk metode grafik memang terbatas untuk masalah program linear dengan dua variabel. Sedangkan untuk metode substitusi bisa digunakan untuk yang dua variabel maupun lebih. Nah, di sini apabila variabelnya banyak, kemudian kita menggunakan metode substitusi, maka itu cukup membutuhkan waktu yang agak lama juga di sini sehingga ada alternatif untuk menyelesaikan program linear, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex. Algoritma simplex adalah suatu prosedur iterasi untuk mendapatkan solusi dasar yang visible dari sistem persamaan dan jawab yang optimum. Langkah pertama dari algoritma simplex adalah mengubah pertidaksamaan pada pembatas menjadi persamaan. Jadi di sini langkah pertamanya adalah mengubah pertidaksamaan pada pembatas menjadi bentuk persamaan. Atau dapat dikatakan ini adalah kita mengubah bentuknya menjadi bentuk kanonik. Kemudian, koefisien-koefisien dari fungsi objektif dan persamaan-persamaan dalam pembatas dan nilai-nilai pada ruas kanannya dicantumkan pada suatu tabel yang disebut tabel simplex. Jadi langkah pertama kita membuat bentuk kanonik dari masalah program linear, yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan pada pembatas menjadi bentuk persamaan. Lalu langkah yang kedua kita membuat yang namanya tabel simplex. Nah, di sini mungkin kita bisa menuliskan lagi langkah-langkah algoritma simplex. Tadi bentuk masalah program linear menjadi bentuk kanoniknya. Itu yang pertama, atau kendalanya menjadi sistem persamaan linear. Nah, bagaimana kita mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan? Kalau seandainya di sini ada kendala yang bertanda kurang dari sama dengan, maka yang akan kita masukkan adalah variabel slack atau slack variabel. Sehingga itu akan mengubah kendala bertanda kurang dari sama dengan menjadi persamaan. Kemudian kalau kita tuliskan, nah misalnya kendalanya tadinya di sini ada tanda kurang dari sama dengan B, maka di sini plus S. Nah, plus S atau terkadang dituliskan plus 1S. Itu nanti bentuknya menjadi sama dengan B. Itu kalau yang kendala bertanda kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana untuk kendala yang bertanda lebih dari sama dengan? Kalau lebih dari sama dengan, maka yang akan kita masukkan adalah variabel surplus. Atau bisa juga kita simbolkan menjadi SC, tapi di sini surplus. Nah, yang akan mengubah kendala bertanda lebih dari sama dengan menjadi persamaan. Akan tetapi, dalam tabel awal akan terdapat kolom-kolom yang berlabel variabel surplus. Nah, kalau kita membuat tabel simplex, maka yang akan menjadi basisnya itu adalah kalau nggak slack ya, artifisial. Sehingga kalau ada surplus nanti yang dituliskan artifisial. Oleh karena itu, kita juga akan memasukkan variabel artifisial hj. Kita simbol artifisialnya itu hi, dengan hi lebih dari sama dengan 0, di mana variabel artifisial hj ini juga harus bernilai 0 di hasil akhirnya. Jadi kalau kita tuliskan, misalnya kendalanya bentuknya tandanya lebih dari sama dengan seperti ini. Kemudian supaya berubah menjadi bentuk sama dengan ini, maka yang kita tambahkan adalah min S plus I. Jadi ini satu pasang begitu ya. Sekali lagi, kalau ada kendala yang bertanda lebih dari sama dengan, maka supaya bentuknya menjadi sama dengan, nah yang kita tambahkan adalah min S plus I.
Nah, pada kendala masalah program linier atau pembatas itu kan bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, bisa juga kendalanya itu bertanda sama dengan. Nah, kalau bertanda sama dengan, maka kita hanya memerlukan variabel artifisial. Syaratnya sama. Syaratnya apa tadi? Bahwa nilai hi-nya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi, untuk kendala umum, setiap kendala akan memuat variabel slack atau variabel artifisial. Jadi, variabel slack dan variabel artifisial pada tabel awal diambil sebagai variabel basisnya. Nah, tetapi kita masih belum mempunyai solusi basis layak untuk soal aslinya. Dengan kata lain, variabel artifisial harus dibuat menjadi 0. Nah, jadi nanti di tabel akhir simplex apabila sudah optimum itu variabel artifisialnya harus bernilai 0. Suatu peubah artifisial hanya merupakan peubah boneka yang ditambahkan pada pertidaksamaan-pertidaksamaan atau persamaan dari pembatasnya. Nah, bagaimana untuk membuat tabel awal dan kemudian mereduksinya sedemikian sehingga variabel artifisial menjadi 0. Nah, kalau tadi yang diubah adalah kendalanya, jangan lupa kita juga harus mengubah fungsi tujuannya. Jadi apabila tadi fungsi tujuan awalnya P sama dengan C1X1 plus C2X2 sampai CNXN itu dimodifikasi untuk soal maksimum apabila yang ditambahkan slack maupun surplus nanti di sini variabelnya adalah koefisiennya adalah 0, tetapi kalau ada variabel artifisial, nah di sini artifisial kan hi, maka untuk soal maksimum di sini koefisiennya adalah negatif m. Jadi kalau slack maupun surplus itu di sini 0 koefisiennya, tetapi kalau untuk yang artifisial koefisiennya adalah negatif M. Itu untuk soal maksimum. Nah, untuk soal yang minimum, apabila di sini variabelnya slack maupun surplus, maka koefisiennya itu adalah 0. Sedangkan kalau variabelnya adalah artifisial, maka di sini koefisiennya adalah positif M. Nah, itu yang perlu diingat. Karena kita menggunakan simbol M, nah, M itu adalah koefisien yang sangat besar, sehingga kalau negatif M adalah koefisien yang sangat kecil karena negatif. Jadi M itu adalah bilangan yang sangat besar begitu. Nah, karena kita menggunakan M, maka metode ini disebut sebagai metode Big M. Dan dapat dikatakan juga ini sebagai metode Big M-nya. Nah, metode Big M tadi istilahnya dalam masalah memaksimumkan fungsi objektif, koefisien dari peubah artifisial dalam fungsi objektif dipilih yang sekecil mungkin atau negatif M tadi, sedangkan dalam masalah meminimumkan fungsi objektif, koefisien dari peubah artifisial itu dipilih yang sebesar mungkin. Nah, untuk menunjukkan besar kecilnya koefisien tadi menggunakan huruf M. Nah, bagaimana sekarang kita kalau tadi langkah pertama adalah mengubah bentuk kendala yang tadinya pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan bisa slack, bisa surplus dan artifisial, bisa juga variabel artifisial. Langkah kedua adalah menyusun tabel awal simplex. Jadi untuk tabel awal simplex di sini ada istilahnya CJ, CB, basis, ZJ, CC min ZJ, dan juga jawab. Komponennya ini. Tapi untuk beberapa buku, ada yang menuliskan CC min ZJ, ada juga ZJ min CJ. Tapi kita pakai yang CC min ZJ. Nah, CC itu apa? CC itu adalah koefisien pada variabel yang di sini
ya yang ada pada fungsi tujuan. Jadi koefisien X1 pada fungsi tujuan, koefisien X2 pada fungsi tujuan, koefisien XK pada fungsi tujuan, nulisnya di sini. Kalau CB adalah koefisien pada fungsi tujuan untuk variabel basis. Nah, untuk basis ini yang ada hanyalah slack dan artifisial. Sedangkan jawab itu ada bilangan yang di sebelah kanan tanda sama dengan. ZJ itu adalah perkalian antara CB ini, perkalian antara CB dengan masing-masing kolom pada variabelnya, itu adalah ZJ. Kemudian CJ min ZJ, ya tinggal CJ di CJ ini, misalnya kalau C1 min Z1 berarti C1 dikurangi Z1. Nah, itulah tabel simplex. Nah, setelah kita menuliskan tabel simplex, langkah berikutnya, ini tadi keterangannya sudah kita bahas tadi ya. Nah, setelah kita menuliskan tabel simplex, maka langkah berikutnya adalah menguji keoptimumannya. Untuk masalah memaksimumkan fungsi objektif, tabel sudah optimum apabila CJ min ZJ-nya kurang dari sama dengan 0 atau semuanya bernilai 0 atau negatif. Jadi tabel sudah optimum. Kalau tabel sudah optimum, maka nanti kita bisa menghentikan langkah simplexnya. Sedangkan untuk masalah meminimumkan fungsi objektif, tabel sudah optimum apabila CJ min ZJ-nya lebih dari sama dengan 0 atau semua nilai CJ min ZJ-nya bernilai 0 atau positif. Nah, kalau misalkan sudah optimum tabelnya, berarti kita berhenti atau sudah selesai simplexnya. Tetapi kalau yang belum optimum, maka kita harus mengubah penyelesaian layak basis dengan cara mencari variabel masuk dan juga mencari variabel keluar. Mencari variabel masuk caranya bagaimana? Jika masalahnya memaksimumkan, maka variabel dengan CJ min ZJ yang terbesar terpilih menjadi variabel masuk. Jadi pilih CJ min ZJ yang terbesar. Misalkan CJ min ZJ terbesar, nah nanti di situ X-nya yang menjadi variabel masuk. Sedangkan apabila masalahnya meminimumkan, maka variabel CJ min ZJ yang terkecil terpilih sebagai variabel masuk. Nah, setelah kita menemukan variabel masuknya, berikutnya kita mencari variabelnya dengan menentukan nilai R. Nah, berdasarkan kolom variabel masuk, jadi kita dasarnya adalah kolom variabel masuk. R-nya bagaimana mencari R? R sama dengan BI per AIK, dengan AIK-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi BI itu adalah nilai yang di sebelah kanan tadi, di ruas kanan tadi. Jadi pada kolom jawab, R bisa dicari dari kolom jawab dibagi kolom variabel masuk. Tetapi kolom variabel masuknya itu variabel yang bisa menjadi pembagi itu apabila nilainya lebih dari 0 atau positif. Pada kolom koefisien XK tentukan rasio R. Nah, bagaimana menentukan variabel keluar? Pilih R terkecil, maka S itu akan menjadi variabel keluarnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan variabel masuk dan variabel keluar, berikutnya kita menyusun tabel baru. Tabel baru kalau tadi ada variabel keluar, berarti ada variabelnya keluar digantikan oleh variabel masuk yang sudah ditentukan. Nah,
Kita harus menentukan dulu elemen pivot. Elemen pivot itu biasanya elemen yang terletak pada perpotongan kolom pivot dan baris pivot. Nah, kolom pivot itu adalah kolom variabel masuk, sedangkan baris pivot bisa juga dikatakan sebagai baris pada variabel keluar. Sehingga perpotongannya itulah disebut sebagai elemen pivot. Nah, perpotongannya tadi, misalnya pada kolom kekal, ALK harus menjadi 1 dan lainnya itu harus menilainya adalah 0. Bagaimana mengubah yang perpotongan tadi kalau ada variabel masuk, variabel keluar? Misalnya ilustrasinya ini variabel masuk, ini variabel keluar. Nah, ini perpotongannya. Maka perpotongannya ini nilainya adalah 1, sedangkan nilai lainnya ini 0. Nah, bagaimana mengubahnya? Mengubahnya itu dilakukan dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi di sini penerapannya yaitu mengubah tadi elemen pivot menjadi 1 dan selain elemen pivot itu nilainya adalah 0. Nah, lalu berikutnya setelah kita mengubah, kita masukkan lagi ke tabel simpleknya. Setelah itu kita uji lagi keoptimumannya. Apabila sudah optimum ya selesai pengerjaannya, tetapi kalau belum optimum kita lakukan langkah-langkah yang menentukan variabel masuk, variabel keluar, kemudian melakukan OBE sampai menemukan tabel yang optimum. Nah, di sini ada beberapa contoh, nanti bisa kalian kerjakan sebagai latihan.